Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang hukum ekonomi Islam. Saya sendiri Jenny Karyatna Junior beserta teman saya Ifta Amalia Dewi. Menjelaskan tentang wakaf dan penyelamatan lingkungan hidup. Kalian mendengar tentang wakaf, kira-kira apa ya manfaatnya? Bagaimana wakaf untuk penyelamatan lingkungan hidup? Tawakaf dapat diartikan dengan menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna memberikan di jalan kebaikan. Definisi wakaf yaitu menahan harta benda yang secara hukum tetap menjadi pemilik wakaf atau wakif dan mensedekahkan manfaatnya untuk tujuan-tujuan kebaikan. Hutan wakaf yaitu konservasi hutan berbasis wakaf yang tujuan jangka panjangnya untuk kepentingan ekologis. Para inisiatornya membeli lahan kritis di daerah tersebut untuk disulap menjadi hutan sehingga fungsi ekologis hutan sebagai sumber mata air, penyerapan karbon, dan rumah bagi sejumlah satwa benar-benar terwujud nantinya. Hutan wakaf merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan yang diawali dengan penggalan dana sukarela dari masyarakat, yang hasilnya dibelikan lahan kritis untuk dihijaukan kembali menjadi hutan. Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak. Hutan wakaf tidak hanya menjawab permasalahan kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara ekonomi. Hal ini karena lahan yang dijadikan hutan wakaf akan ditanami aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Aturan wakaf menurut undang-undang, Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah. Hukum tentang tanah wakaf ditinjau dari Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah. Hutan wakaf turut berperan dalam menjaga kestabilan iklim secara mikro, melestarikan keanekaragaman hayati, konservasi air, dan menjaga pencahayaan alam. Karena pemanfaatan aset dalam program ini adalah untuk menjaga kelestarian hidup dan ekologi. Maka secara regulasi, hutan wakaf masuk dalam kategori wakaf untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu, pasal 16 Undang-Undang Wakaf juga menjelaskan bahwa yang dimaksud benda tidak bergerak, istilah dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dengan kata lain, program hutan wakaf meliputi hutan dan tanaman yang ada di atasnya. Lalu berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menjaga eksistensi tanah wakaf tersebut dari ancaman penggusuran dan penggunaan selain tujuan wakaf. Wakaf adalah salah satu pranata keagamaan yang bila dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah akan memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan ibadah, namun demikian tanah wakaf dalam praktiknya belum sepenuh berjalan tertib dan efisien. Untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian, fungsi wakaf sesuai undang-undang tersebut dalam pasal 5 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, agar upaya pelaksanaan wakaf di Indonesia dapat berjalan tertib dan sistematis, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.
Kesimpulannya itu, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dasar hukum wakaf terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, dan PP 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Eksistensi tanah wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tata kelola tanah wakaf dalam pemanfaatannya diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus direstrukturisasi atau penataan kembali mengenai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, dan nazir serta pengelolaan wakaf secara profesional dan amanah sehingga bisa produktif.